لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ma'asyiral muslimin, hadirin para asatiz, para hujjaj, hadirat jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Melanjutkan bacaan kitab kita, kitab tafsir halaman 207 ya. Nah, tengah-tengah ini. Ya. Qala al-Imam al-Mufassir rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Hal ta'maluna biha munqadina lillah mu'taqidina anna ikhtilafaha mabniyun 'ala al-hikamil latifah wal masalihin nafi'ah lakum am tattabi'una al-hawa wa tuqassiruna fil 'amal fastabiqul khairat. Nah, baik. Ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jika Allah berkehendak, maka niscaya Allah akan jadikan kalian semua umat manusia menjadi satu umat. Tidak ada umat Nabi Musa, tidak ada umat Nabi Isa, satu umat. Mungkin dengan satu nabi atau dengan beberapa nabi, tapi dengan syariat yang sama, dengan ajaran yang sama. Tapi Allah enggak berkehendak begitu. Allah enggak pengen begitu. Allah pengen masing-masing nabi dengan syariatnya, dengan ajarannya, semua itu Allah nyatakan ayat yang sebelumnya, walakin liyabluwakum fima atakum. Yang demikian itu agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian, bala, ikhtibar. Fima atakum, atas apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kalian. Nabinya didatengin. Ada yang nabi didatengin dengan kekayaannya sebagai raja, sebagai pimpinan negara. Ada nabi yang didatangkan dengan segala kesolehannya. Ada yang nabi Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan kekuatan fisiknya. Ada nabi yang Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan keterbatasan dunianya, keterbatasan materinya. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW menyatakan dalam hadis, Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wahsurni fi zumratil masakin. Nabi SAW berdoa, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan nanti di hari kiamat bersama-sama dengan orang-orang miskin. Sehingga ditawarin gunung Uhud jadi emas, Nabi menolak. Itu pun atas isyarat daripada Sayyidina Jibril alaihi salam. Jadi Jibril alaihi salam saat bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, inna rabbaka yukhayyir laka baina an takuna nabiyyan malikan wa baina an takuna nabiyyan 'abdan. Allah memberi pilihan kepada kamu, mau jadi nabi sekaligus raja atau mau jadi nabi tapi sebagai hamba biasa. Nah,
Jibril ngasih pertanyaan sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga enggak membiarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam milih begitu saja, saking cintanya Jibril kepada baginda Nabi dan juga cintanya Jibril kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril ngasih isyarat dengan menundukkan kepalanya, ai antawadha, ai Muhammad, merendahlah kamu di hadapan Allah. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih menjadi seorang nabi, tapi hanya seorang hamba sahaya, hamba biasa, bukan seorang raja. Ya. Nah, karena dalam pandangan zahir, ya, kekayaan itu tidak mutlak menjadi simbol kemuliaan. Ya. Kalau melekat pada orang yang saleh, maka bertambah manfaatnya itu. Ni'mal malu saleh fi yadi rajuli saleh. 1 miliar kalau di tangan orang soleh bisa jadi masjid, bisa jadi pesantren, ya, bisa beasiswain pelajar, ya, bisa nyantunin anak-anak yatim. Tapi kalau di tangan orang yang toleh, orang yang fajir, ya, itu bisa jadi diskotik, ya, bisa buat maksiat, bisa ini, bisa itu. Nah, itu kerusakan harta kalau berada di tangan yang salah. Tapi sebaliknya, kalau di tangan orang yang benar, hartanya juga bersumber dari harta yang halal, nggak kebayang itu. Yang pernah disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Jadi alokasi harta beliau untuk ulama yang sibuk ngajar, biar ente ngajar aja, nggak usah mikirin nyari duit, ya. Yang ahli ibadah zikir, ente sibuk zikir aja, nggak usah mikirin nyari duit. Ane yang ngedrop, ya. Ane yang subsidi tiap bulan, itu direken uang kita sekarang 4 miliar, digelontorin tiap bulan oleh Abdullah bin Mubarak, karena beliau ini saudagar kaya, ulama tapi juga saudagar kaya, ahli hadis, termasuk Amirul Mukminin fil hadis. Dia bilang sama anaknya begitu, ya, nak, ya, kau bisa bayangkan orang yang ibadah sibuk dengan ibadahnya, orang yang menyampaikan ilmu sibuk dengan pengajiannya, kita yang penuhi kebutuhannya itu. Kayak apa tuh sinerginya, ya. Biar dah yang ngaji tetap ngaji, nggak usah mikirin duit. Nah, ya. Pun juga demikian dengan yang ibadah, sibuk dengan ibadahnya. Nah, tapi ya, orang yang seperti Abdullah bin Mubarak tadi mengalokasikan sebagian hartanya untuk yang ahli ibadah, untuk yang ahli ilmu, dia tidak merasa bahwa dia sudah banyak berperan, gitu. Justru dia merasa itulah sebagai timbal balik dari peran orang-orang yang beliau alokasikan hartanya. Dengan ente sibuk ngajar, anak-anak kami ada yang ngajarin, ada yang ngebimbing. Dengan ente sibuk ibadah, kampung kita jadi aman, jauh dari musibah. Ya, coba kalau musibah terjadi, bisnis hancur, ya, ekonomi berantakan, kan pedagang atau juga orang kaya habis itu kekayaannya. Tapi dengan sebab ada yang bentengi dengan zikrullah, ada yang mempelajari halal dan haram, akhirnya turun keberkahan. Di pasar nggak ada yang nipu, ya. Yang jual, yang transaksi nggak ada yang ngebohongin orang, ya. Akhirnya turun keberkahan karena tangan Allah ada di atas dua tangan orang yang bertransaksi dengan jujur. Malam yakhun ahaduhuma sahibahu, selagi salah satu dari dua orang yang bertransaksi tidak khianat. Kalau berkhianat, ya, faidha khana, kalau udah berkhianat, ya, maka Allah angkat tangan keberkahannya, hilang keberkahannya tadi. Yang jual kagak berkah, yang beli juga nggak berkah. Baru pakai berapa hari udah rusak tuh barang. Baru dapat duit berapa hari udah hilang tuh duit, ya, udah habis tuh duit, nggak cukup buat keperluannya. Nah, itu yang selain dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, juga pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Jadi satu orang ngadu, ya Rasulullah, ya, saya punya saudara sibuk ngaji ke sono kemari, ya, saya tuh yang backup kebutuhan itu, saya ngasih peruntukannya tuh bulanannya kasarnya, saya ngasih itu. Nah, gimana itu ya Rasulullah? Dia merasa udah berjasa banget sama saudaranya nih. Kata Nabi SAW, la'allaka turzaku bihi. Nah, kalau la'alla yang artinya jangan-jangan gitu ya. Nah, jangan-jangan atau semoga, jangan-jangan rezeki kamu itu berasal dari dia, berasal dari keberkahannya menuntut ilmu. Tapi Allah titipin lewat ente gitu. Sampai ente bosan
Mau enak aja dia ngaji, gua nyari duit. Kalau ente udah bosan, Allah pindahin rezekinya, bukan lewat ente lagi. Bisa jadi lewat tetangganya, bisa jadi lewat temennya. Kan berapa banyak orang belajar dibeasiswain sama orang yang nggak dikenal. Nah, saya dari sejak datang di Mesir, datang pengajian, temu orang Mesir, tanya-tanya gini-gini, pulang dianterin barang, sampai akhirnya sampai selesai saya dibiayain. Sampai haji pun saya diongkosin. Kasih duit kecopetan, duit buat haji dicopet. Oh, gesek, turun. Kita kira dia mau turun, kita turun, dia kagak turun tuh orang. Ternyata duit kita dicopet buat haji dari orang Mesir tadi itu. Ketika kita udah deket mau berangkat ditanya, Ahmad gimana? Udah beres tuh urusan mau berangkat? Akhirnya mau kita cerita, dicopet. Kenapa dia nggak ngomong? Dikasih lagi segepok, urusin lagi. Allahu Akbar. Orang Mesir nggak pengen tahu latar belakang kita, Ada ente sekarang tulis nama orang yang saya perlu kasih bulanannya tuh. Saya daftar saya tuh pribadi saya 450 orang. Saya salurin tiap bulan 450 orang. Dia nggak pernah lihat orangnya, nggak pernah minta datanya, cuma minta tanda tangan aja. Tanda tangannya bisa bikin sendiri, apalagi tanda tangan Indonesia, banyak banget. Orang Arab kagak ngerti kasar itu. Coba saya ditulis namanya, negara asalnya, kemudian tanda tangan, tauqi, kasih bulanan. Tulis Ahmad, ini berapa ya? Sesuai arahan saya. Oh ini udah ada keluarganya, kasih lebihan dikit sekian. Oh ini masih bujangan, ini sekian. Yang terakhir dicari nama kita kagak ada. Nama ente mana? Ya masa kita tulis nama kita, tulis nama ente, kasih 3 kali lipat dari yang lain. Karena ente yang ngurus, kita ambil. Tiap bulan orang Mesir tapi kontraktor di Saudi. Tiap bulan kasih duit segepok, ente bagi-bagi. Kita yang modalin beli amplopnya apanya, kasih satu. Orang Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Thailand rata kita kasihin yang hadir di majelis, yang kita kenal hadir di majelis. Cuma kita bersedih jangan beli rokok ya. Ini beasiswa orang, mau kerja keras masa ente buat rokok kan gak enak ya. Buat berangkat ngaji, buat beli kitab, buat ini, buat itu. Itu besar. Nggak ada hubungan sama sekali dan nggak ada timbal balik sama sekali, kita kasih dia apa enggak, cuma sekedar begitu doang. La'allaka turzaqu bihi, itu mungkin dia merasakan keberkahan dengan ngasih orang yang belajar agama, dia merasa keberkahan. Nah, Allah, ini sekedar contoh saja karena memang nggak mungkin saya lupain kita nggak kenal dia nggak kenal kita, dan memang nggak ada kasarnya keuntungan secara zahir dari kita untuk dia, atau dari kita yang menerima untuk dia. Nah, ini banyak orang-orang, khususnya orang-orang Jakarta yang memang dulu kita alokasikan untuk mereka tuh. Nah, ini kata Nabi SAW, la'allaka turzaqu bihi. Jadi jangan ente merasa berjasa gitu ya. Jadi yang kayak menyerahkan sebagian hartanya untuk mereka yang sibuk mengaji atau sibuk menuntut ilmu agama atau sibuk beribadah tapi nggak merasa berjasa, justru dia merasa dapat manfaat, jadi keberkahan ada yang dia salurin. Coba kalau kita hidup di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ngetok rumah tetangga kita, Assalamualaikum, waalaikumsalam, mau ngapain? Aneh mau nitipin sedekah nih. Oh mohon maaf, aneh aja lagi mau nyari orang yang terima sedekah nih, belum ketemu, cari yang lain aja dah. Masya Allah, ada yang begitu. Kalau fitrah manusia, mau seberapa pun kita punya kekayaan masih bisa tuh, masih mau nerima gitu ya. Tuh yang korupsi kan kekayaannya udah banyak gitu. Jabatan udah tinggi di perusahaan ini, ada komisaris ini, komisaris itu, sebelum lagi jabatan pemerintahan dan seterusnya, tapi masih mau aja nyari yang lain gitu ya. Di zaman Sayyidina Umar ogah dititipin zakat, ogah dikasih infak, dia merasa ada yang lebih perlu daripada saya. Kalau saya sudah cukup dah, cari yang lain aja dah. Akhirnya itu harta dikumpulin di Baitul Mal. Kata Sayyidina Umar, cari orang yang punya utang, lunasin utangnya. Laporan, semua yang punya utang udah lunas utangnya, tapi duit masih sisa nih, masih banyak. Cari orang yang punya keperluan dan belum bisa memenuhi keperluannya, kasih buat memenuhi keperluannya. Kali yang pengen renovasi rumah, kurang duit, kasih. Semua udah selesai, orang Islam udah tercukupi, dia kan tanya ahli zimmah, non muslim yang tinggal di situ tuh, cari ada yang punya utang nggak, lunasin utangnya. Sampai ngerembes ke non muslim. Zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz,
Karena tadi yang sudah merasa cukup itu tidak lagi mau menerima dari yang lain, biar yang lain yang memang kekurangan atau yang memang memerlukan. Ya. Nah, yang memberi begitu juga. Memang dia harus menyalurkan. Kalau yang tidak mau, aneh cari yang lain. Yang nggak mau cari yang lain. Sampai kadang-kadang muter 7 rumah, semuanya nolak. Sampai akhirnya dititipin di Baitul Mal. Udah pokoknya ada dong ngularin nih, terserah mau disalurin kemana, kan begitu. Allah. Ya. La'allaka turzaqu bihi. Nah, ini semua kata Allah Subhanahu wa taala ujian bagi kalian fima atakum, atas apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kalian. Nabinya itu diuji. Maka umat banyak yang tidak lulus ujian pada kenabiannya, nggak beriman, bahkan ada yang putranya sendiri nggak beriman kepada ayahnya yang nabi, atau yang istrinya nggak beriman kepada suaminya yang nabi. Liyahtabirakum fima atakum. Nabinya saja mereka nggak lulus ujian untuk diuji. Setelah mereka mau beriman, diuji lagi dengan syariat yang dibawa oleh nabinya. Nabi Musa datang membawa syariat jihad, perang. Nggak mau umatnya ikut berperang. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Ente aja dah yang perang sama Tuhan. Kita di sini nungguin hasilnya. Jadi mereka beriman kepada Nabi Musa, tapi nggak beriman pada atau nggak percaya dengan ajarannya. Disuruh ini angel bahasa sekarang. Suruh potong sapi angel, nanya ini nanya itu. Sampai wa makadu yaf'alun kata Allah. Sampai-sampai mereka hampir tidak melaksanakan perintah Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu juga ujian, diuji nabinya Talut alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman Daud alaihissalam. Itu raja yang Allah tunjuk untuk memimpin pasukan melawan Jalut. Cuma bukan dari keturunan orang kaya, bukan dari keturunan orang terhormat, orang biasa. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan wazadakum fil jismi bastah. Kemudian Allah tambahkan, jadi al-bastah artinya kelapangan, fil jism wal ilm, ilmu maupun fisiknya. Jadi ilmunya Allah tambahkan, ini yang min ladunna ilma wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kalau dalam bahasa Sayyidina Al-Khidir alaihissalam, sebagaimana yang Allah ceritakan, dan kami telah ajarkan dia ay Khidir min ladunna, dari sisi kami ilmu. Jadi bukan dari melalui perantaraan manusia, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga begitu. Talut alaihissalam itu juga bahasa Al-Qur'an itu zadakum, Allah tambahkan dia melebihi kalian fil ilmi wal jism, baik pada ilmunya maupun pada fisiknya. Berarti ilmunya tambah bukan melalui pengajaran orang, tapi langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini umat yang tidak lulus pada kenabian nabinya atau pada ajaran yang dibawa oleh nabinya. Di tengah jalan Talut kemudian menguji pengikutnya tuh. Innallaha mubtaliikum binahar. Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yashrabhu minhu fa innahu minni. Yang tidak minum air dari sungai itu maka ia adalah golonganku. Barang siapa yang meminum dari sungai itu maka ia bukan dari golonganku. Illa man syariba syarbatan biyadih, kecuali yang sekedar menciduk air dengan tangannya. Ciduk air sekedar menghilangkan dahaga, selesai. Bukan dipuas-puasin. Ujian berupa sungai. Enggak lolos gitu langsung ujian ngadepin musuh perang selesai, enggak. Diuji dulu mana yang bakal bertahan, mana yang tidak bakal bertahan. Betul. Yang tidak minum justru yang bertahan. Yang minum muas-muasin gitu, kecuali yang cuma setangkep tadi itu justru yang enggak tahan. Kata mereka, la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi, kita enggak bakal sanggup menghadapi Jalut dan pasukannya. Belum apa-apa, udah angkat tangan duluan itu. Karena tadi selalu mempertaruhkan nafsu, diuji enggak kuat. Tapi yang lulus ujian, yang enggak minum atau yang sekedar minum setangkepan tadi itu
mereka langsung mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok kecil mampu mengalahkan kelompok besar atas izin Allah. Itu lulus ujian itu. Nah, maka di sini bahasa Al-Qur'an sini liyabluwakum, agar Allah menguji kalian. Ay walakin lam yasha'illah, akan tetapi Allah tidak berkehendak ayyaj'alakum ummatan wahidatan, untuk menjadikan kalian satu umat, satu bangsa, tapi justru sebaliknya, berbangsa-bangsa, berbagai macam umat. Bal syaa ayyaktabirakum fima a'taakum, akan tetapi Allah berkehendak ingin menguji kalian fima a'taakum minasyara'i, dari apa yang Allah berikan kepada kalian berupa syariat-syariat yang bermacam-macam. Syariat ini enggak boleh ini, syariat itu enggak boleh itu. Beda-beda syariat itu. Syariat Nabi Musa begini, syariat Nabi Isa begini, syariat Rasulullah begini. Ada sebahagian perbedaannya. Itu juga ujian. Nah, al-mukhtalifah, yang bermacam-macam, al-munasibah lil azminati wal jamaah, yang cocok, yang sesuai dengan waktu dan kelompoknya. Orang Arab syariat yang cocok apa? Bani Israel syariat yang cocok apa? Itu disesuaikan dengan zaman dan jamaahnya atau orang-orangnya. Nah, apa isi ujian dari Allah tadi itu? Hal ta'maluna biha, apakah kalian mau mengamalkannya? Mengamalkan syariat itu. Munqadina lillah, tunduk kepada Allah. Yanqada yanqadu, artinya tunduk. Sehingga dari kalimat ini muncul kata-kata qiyadah. Qiyadah artinya kepemimpinan, artinya nuntun orang gitu. Pemimpinnya disebut dengan qaid. Muammar Gaddafi itu menyebut dirinya sebagai al-qaid, artinya pemimpin gitu, atau pimpinan. Tidak menyebut dirinya presiden, tapi menyebut dirinya al-qaid. Bahasa lainnya pemimpin revolusi gitu. Kayak di Iran itu mereka juga sebut dengan al-qaid. Nah, jamaknya daripada al-quwat, artinya pemimpin-pemimpin. Hal ta'maluna biha munqadina lillah mu'taqidina anna ikhtilafaha mabniyun 'ala al-hikamil latifah, dengan meyakini bahwa perbedaan-perbedaan syariat itu dilandasi atas hikmah-hikmah yang luar biasa dari Allah. Hikam. Kenapa kalau mencuri dipotong, kenapa kalau berzina dirajam, dan seterusnya. Itu ada hikmahnya tersendiri. Bahkan walaupun tidak semua syariat itu bisa langsung kita ketahui hikmahnya. Karena memang syariat dan hukum itu landasan utamanya adalah at-tauqifi. At-tauqifi, tauqifi artinya bersandar kepada perintah Allah. Tauqifi ghair ma'qulatil ma'na, sebahagiannya tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Kenapa sholat rukuknya posisinya begitu, sujud posisinya begitu? Artinya sulit dicerna oleh akal sehat akal manusia karena keterbatasan. Tapi tidak mustahil kemudian Allah buka rahasianya. Ternyata dalam pandangan kesehatan itu ada letak di otak kepala kita yang tidak teraliri oleh darah kecuali kalau kita dalam posisi sujud. Kalau kita nggak sujud, itu tempat nggak bakal terkena aliran darah, dan itu penting. Sehingga di Singapura dijadikan terapi sakit tertentu, terapinya tahajud di waktu malam. Bukan dia salat, tapi sekedar menunduk seperti posisi orang sujud. Karena di jam tertentu, di saat tertentu, dengan posisi tertentu, itu aliran darah akan sampai ke titik tertentu untuk pengobatan penyakit tertentu. Nah, itu hikmah. Kita atau di zaman Nabi SAW banyak mungkin syariat yang tidak dipahami hikmahnya, yang baru tersingkap sekarang, di zaman sekarang. Nah, di zaman itu orang menyesuaikan dengan kadar kemampuan nalar mereka. Rasulullah SAW misalkan dalam hadis menyatakan, idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu thumma yatrahu fa inna fi ihda janahihi da wa fil akhar dawa.
Kata Nabi, kalau laler nyemplung ke dalam minuman kalian, tenggelamin tuh laler, kemudian buang tuh laler, minum airnya. Karena saat dia nyemplok, itu satu sayapnya yang ditenggelamin, yang berisi racun. Kalau kalian tenggelamin, maka satu sayapnya yang berisi penawar akan menetralisir air. Buang itu lalernya jangan diminum. Kemudian minum airnya. Kan banyak air, banyak buang aja sekalian. Agak. Itu tabzir dalam Islam, dikenal dengan tabzir. Al-Quran menyatakan innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Temannya syaitan, dikit-dikit buang. Dan ketika kita taksir, artinya ceroboh pada satu hal, Allah akan uji pada apa yang kita cerobohin tadi. Gampang-gampang buang air, tiba-tiba satu saat kita kesulitan air. Nah, itu ikhtibarnya begitu. Ada orang yang buang-buang duit. Dulu waktu gusuran, ganjelan pintu pakai duit, katanya. Saking banyaknya duit. Kemudian bantalnya isinya duit, bukan kapuk lagi, isinya duit, kata empukan katanya. Akhirnya habis semuanya tuh. Nah, Allah. Qala wal masalih an-nafi'ah, dan syariat itu pasti ada kemaslahatannya. Kemaslahatan yang pasti bermanfaat buat umat. Lakum am tattabi'unal hawa, atau justru kalian lebih memperturutkan nafsu. Disuruh begini ogah, disuruh begini enggak mau, memperturutkan nafsu. Karena atau dia merasa enggak ngerti hikmahnya. Kenapa sih begini, kenapa sih begitu, Setiap ada ketentuan hukum dia mempertanyakan, kenapa harus begini, Qala wa tuqassiruna fil amal, dan kalian lalai dalam mengamalkan syariat-syariat tersebut. Itu ujian, mau dikerjain apa kagak, mau tunduk apa enggak, itu ujian. Kenapa syariat itu bermacam-macam, berbeda-beda. Nah, karena syariat berbeda-beda, karena syariat bermacam-macam, pahalanya juga berbeda-beda, keadaan dan kondisinya juga berbeda-beda. Di zaman dahulu Allah anugerahkan umat terdahulu umur panjang-panjang sampai 1000 tahunan. Alfasanatin illa khamsin, 1000 kurang gocap, 950 tahun. Itu dakwah Nabiullah Nuh alaihissalam. Umat yang Allah anugerahkan usia yang panjang dan fisik yang luar biasa. Dikatakan Adam alaihissalam, innallaha lamma khalaqa Adam, itu tingginya situna dzira'an, 60 hasta, 30 meter. Tinggi Nabi Adam alaihissalam. Secara fisik luar biasa, umurnya juga panjang-panjang. Umat akhir zaman kasih aja ma baina sittin wa sab'in, kata Nabi, antara 60 70. Secara fisik juga kecil-kecil. Jadi 1/30-nya gitu. Cuman semeter atau paling tinggi 2 meteran lebih dikit. Enggak ada yang sampai 3 meteran gitu ya. Ini sampai 30 meter. Ujian, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Gimana kalau umat terdahulu dikasih umur sampai 1000, sedangkan kita hanya 50-an tahun. Nah, itu berlomba-lomba cari amalan yang nilai pahalanya berlipat-lipat. Haji tiap hari, bisa kita haji tiap hari. Habis salat subuh duduk i'tikaf, zikir sampai isyraq, kemudian salat 2 rakaat, dapat pahala haji umroh sempurna. Nah, fisabilillah, di jalan Allah banyak jalan-jalan yang Allah nyatakan fisabilillah, ke masjid, hadir majelis ilmu, majelis zikir, fisabilillah. I'tikafnya juga begitu, yang menghapuskan dosa banyak, Nah, wudu menghapuskan dosa, bahkan rintihan orang sakit menggugurkan dosa, disamakan seperti tasbih, doanya mustajab. Nah, ini perintah Allah, fastabiqul khairat. Jadi nggak ada alasan, ya Rabb, umat terdahulu engkau kasih umur panjang-panjang, saya umur pendek banget, nggak ada alasan. Karena tadi banyak pahala yang nilai pahalanya melebihi ibadah umat terdahulu. Umat terdahulu harus benar-benar jihad 84 tahun, harus benar-benar puasa sepanjang hari selama 84 tahun, harus benar-benar salat sepanjang malam tiap tahun selama 84 tahun. Kita dapat sekali Lailatul Qadar
langsung dapat semua tadi itu, borongan kasarnya, nggak pakai nunggu 84 tahun, semalaman aja dapat Lailatul Qadar. Sama juga dengan haji tadi itu, haji prosesnya, perjalanannya, pengorbanan waktu tenaganya itu cuma hitungan beberapa saat saja selepas sholat subuh, apalagi subuhnya diundur-undur dikit gitu ya, sehingga mendekati waktu isyraq ya. 2 rakaat kemudian zikir sebentar, isyraq. Nah, dapat pahala haji yang sempurna hajinya ya. Kata Nabi SAW, sedekah ya. Tiap hari 2 ekor kerbau yang gede-gede, 2 ekor onta yang gede-gede. Siapa yang bisa ya? Kadang-kadang setahun sekali aja Idul Adha, paling kambing kita gitu kan ya. Kalaupun kebo ya saweran. Ini tiap hari ya. Kata Nabi SAW ya, siapa yang berangkat ke masjid ya, kemudian pulang dari masjid, kullama ghada aurah, baik dia berangkatnya pagi salat subuh ya, aurah atau di waktu petang ya, termasuk semua waktu tadi itu, maka dia akan mendapati 2 ekor onta yang besar-besar, ba'irain kabirain, 2 onta yang besar-besar. Sedekah, padahal kita berangkat ya kagak sedekah ya, tapi keberangkatan kita dinilai mendapat pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini umat Rasulullah SAW, kalau kita tahu asbabnya ya, kalau kita tahu ilmunya ya, rahasianya, sembahyang tiap waktu. Nah, alladzina hum fi salatihim daimun, orang yang salat sepanjang waktu. Gimana bisa salat sepanjang waktu ya? Berangkat dari masjid dalam keadaan sudah wudu, tidak keluar kecuali untuk ke masjid mau sembahyang gitu. La yukhrijuhu illa shalah, fa huwa fi shalah, maka dia sudah dihitung dapat pahala salat. Ini panjang perjalanannya itu, sepanjang jalan dihitung dapat pahala salat. Sampai masjid belum juga masuk waktu salat. Tungguin. Man kana fi intidhari shalah fa huwa fi shalah. Orang yang duduk menantikan waktu salat maka dia dapat pahala salat. Habis salat begitu juga, enggak langsung beranjak. Ya, duduk lagi, maka madama fi musalla, selagi masih duduk di tempat di salat, malaikat doain Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi ya. Nah, belum lagi fadilah-fadilah lain antara azan dengan iqamah, doa tidak ditolak ya. Kemudian yang azan dengan kelebihannya, yang imam juga dengan kelebihannya, masing-masing itu ada ya. Nah, kalau kita sadar itu, kita pahami itu, kita nggak bakal ngelewatin kesempatan yang Allah berikan ini. Fastabiqul khairat. Ai idza kana al-amru kama dzukir, jika demikian itu, jika demikian seperti yang disebut di atas, harus ada perlombaan, dan juga ini adalah bentuk ujian dari Allah. Yang namanya ujian kan berlomba-lomba dapat penilaian yang terbaik ya. Dapat pontenan yang paling baik ya. Fasari'u ya ummat Muhammadin, maka bersegeralah wahai umat Muhammad, ila ma huwa khairun lakum fid darain, kepada sesuatu yang lebih utama bagi kalian fid darain, baik di dunia maupun di akhirat. Itu disebut dengan ad-darain, artinya dua kampung halaman, darul dunia dengan darul akhirah. Darul dunia disebut dengan darul amal, tempat kita beramal. Darul akhirah disebut dengan darul jaza, tempat kita menerima balasan. Nah, saat nanti kita di darul jaza, kita udah nggak beramal lagi. Saat kita di dunia, ya jangan ngarepin jaza, ya. Upayakan amal, itu bahasa Nabi. Ada darul jaza, ada darul amal. Ya. Nah, wabtadiru, ya. Bersegeralah, ya. Intihadan lil fursa, untuk memanfaatkan kesempatan. Wahyazatan li fadli sabaq, dan untuk menampung keutamaan. Ya. As-sabaq artinya juara ya. Orang yang dahulu atau ya orang yang terdahulu, as-sabiqunal awwalun, itu yang bahasa Al-Qur'an itu. Ada fastabiqul khairat, ada pujian bagi mereka yang terdahulu, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar ya. Jadi ada seperti Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, itu tidak ada yang meragukan kemuliaan beliau sebagai sahabat Nabi, sebagai perawi terbanyak hadis-hadis Nabi. Tapi beliau tidak bisa mendapati kemuliaan seperti kemuliaan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, yang mereka itu termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam ya. Nah,
dari sekian banyak orang-orang yang terdahulu masuk Islam, tidak ada yang melebihi Sayyidina Abu Bakar. Karena dari 10 yang dijamin surga, 6-nya masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar dengan sebab dakwahnya Sayyidina Abu Bakar. Jadi bukan sekedar masukin orang ke Islam, tapi berhasil membuat orang yang masuk Islam tadi dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kita ini, kita ngajarin orang, kemudian yang kita ajarin kamlot, yang kita ajarin juara kelas. Itu kebanggaan gurunya kayak apa itu. Nah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Allah berikan keistimewaan seperti itu. Sama seperti keutamaan para nabi, para rasul. Enggak sama di antara mereka. Ada ulil azmi minar rusul. Kemudian ada afdalul anbiya wal mursalin, yaitu Rasulullah SAW. Nah, itu masing-masing Allah beri kelebihan. Karena ini ada unsur fastabiqul khairat. Di setiap tingkatan pasti ada tuh. Di setiap level pasti ada tingkatan, karena ada unsur fastabiqul khairat. Di tempat kerja nggak sama levelnya, ada yang beda-beda, level gajinya beda, level jabatannya beda, karena ada fastabiqul khairat. Oh, ini yang lebih berprestasi, oh ini lebih banyak jasanya, banyak kemampuannya. Dalam kapasitas ilmu juga begitu, dalam kapasitas amal juga begitu. Yang banyak amalnya tidak sama dengan yang sedikit amalnya. Nah, ini konteks daripada perintah Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Nah, qala ilallahi marji'ukum. Setelah Allah ingatkan saat di dunia berlomba-lomba dalam kebaikan, kenapa? Karena kalian semua akan kembali kepada Allah. Ilallahi marji'ukum, hanya kepada Allah lah kalian kembali jami'an, semuanya tanpa terkecuali. Yang kafir, yang muslim, yang beriman, yang tidak beriman, semua kembalinya kepada Allah. Cuma ada yang diterima, ada yang ditolak, ada yang dimuliakan, ada yang dihinakan, ada yang dikasih pahala, ada yang justru menanggung dosa. Ini bedanya antara orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Maka saat kalian semua kembali kepada Allah, Allah akan memberi tahu kepada kalian atas apa-apa yang kalian perselisihkan. Kenapa begini, kenapa begitu? Ini di dunia kita hanya disuruh ikhtiar saja. Ada pilihan agama, mau masuk Islam, mau jadi Nasrani, mau jadi Yahudi, atau bahkan mau jadi orang musyrik. Ada pilihan. Setelah masuk Islam, ada pilihan lagi. Ada pilihan. Mau orang mengamalkan syariat Islam atau orang yang tidak mengamalkan syariat Islam, sekedar Islam doang gitu, nggak ngamalin, pilihan juga. Setelah ngamalin, banyak pilihan. Mau ikut mazhab ini dalam masalah fikih, mau ikut mazhab ini dalam masalah fikih. Itu semua proses yang kita jalanin. Nanti di hari kiamat baru Allah kasih tahu nilai dari yang kita pilih. Kenapa yang dipilih Islam? Sini contreng, bagus yang dipilih Islam. Karena wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu. Allah enggak nerima kalau orang milih selain Islam. Setelah memilih Islam, itu termasuk orang yang mengamalkan ajaran Islam atau sekedar orang yang berislam saja. Nanti dicontreng lagi, oh itu termasuk yang mengamalkan Islam. Contreng lagi. Nah, setelah mengamalkan Islam, apa yang kalian amalkan ini landasannya ilmu yang benar apa ilmu yang kagak benar gitu ya. Ajaran yang sesat apa ajaran yang tidak sesat, atau yang menyimpang atau yang tidak menyimpang. Yang kalau tidak menyimpang dicontreng lagi. Begitu seterusnya proses pemilihan. Nah, yang sudah secara zahir lulus dalam ujian manusia itu belum tentu lulus dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. La ya'dzubu an ilmihi mithqalu dzarrah. Tidak hilang dari ilmu Allah mithqalu dzarrah, walaupun sebesar biji zarah. Artinya dari pengetahuan Allah. Enggak luput dari pengetahuan Allah walaupun sebesar biji zarah. Kalau dalam penilaian manusia bisa luput. Ujian aja bisa nyontek kita. Pakai CCTV, pakai pengawas masih bisa juga. Semakin canggih pengawasnya, karena semakin canggih tukang nyonteknya. Nah, ada isyarat, ada ini, ada itu. Allahu Akbar. Tapi di akhirat la ya'dzubu an ilmihi mithqalu dzarrah. Tidak akan ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala walaupun sebesar biji dzarrah.
Di sini ada hadis Nabi SAW ya, yang sebahagian ya, bingung memahaminya karena Nabi SAW menyatakan kullu mujtahidin musib. Setiap orang yang berijtihad itu pasti benar. Ya. Nah, padahal kaidah menyatakan al-haq la yata'addad. Yang namanya kebenaran enggak berbilang-bilang, kebenaran itu satu. Dalam masalah ini yang benar siapa? Kan begitu. Enggak mungkin ini benar, ini benar, ini benar. Nah, tapi hikmah Allah di dunia bisa banyak yang benar, tapi walaupun nanti di akhirat yang benar cuma satu. Misalkan dalam masalah fikih, ada pendapat Imam Malik, ada pendapat Imam Asy-Syafi'i, ada pendapat Imam dalam masalah yang sama pendapatnya beda. Yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan tidak haram. Itu kontradiktif secara zahir. Tapi dalam pandangan syariat semuanya benar. Nanti di akhirat yang benar cuma satu. Tapi yang salah tetap dapat pahala karena kesungguhannya dalam mengkaji agama. Yang benar dapat 2 pahala. Nah, begitu juga dengan para sahabat. Sampai yang bunuh-bunuhan semuanya benar. Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah perang, jatuh korban. Ada Sayyidina Ammar bin Yasir, ada Sayyidina Zubair bin Awam. Itu sahabat-sahabat Nabi yang gugur di medan perang. Perangnya bukan sama orang kafir, tapi sesama Muslim. Tapi semuanya masuk surga. Nah, semuanya benar dalam pandangan perhitungan manusia di dunia. Kenapa? Karena mereka melandasi semua itu bukan atas nafsu, tapi an ijtihad, karena ijtihad mereka. Karena Nabi disebut dalam hadis, idza hakamal hakim fa hakama fa asaba falahu ajran wa idza hakama fa akhta falahu ajrun wahid. Jika orang sudah bersungguh-sungguh, dia kan punya kapasitas, bukan orang sembarangan, mujtahid. Kemudian dia memutuskan perkara, memutuskan satu keputusan, jika keputusannya benar dia dapat 2 pahala. Jika keputusannya salah, dia tetap dapat 1 pahala. Pahala yang satu ini pahala karena keletihannya, pahala karena menghargai ilmunya. Sedangkan yang dapat 2 pahala, di samping pahala menghargai ilmunya, juga dapat pahala ketepatannya. Asabal haq alladzi indallah. Dia menepati kebenaran yang ada di sisi Allah. Ya. Jadi misalkan apakah istri membatalkan wudu kalau senggolan sama laki? Artinya kalau kita punya wudu, kalau dia punya wudu, dua-duanya batal. Kata mazhab Imam Syafi'i, ya batal. Kata mazhab Imam Abu Hanifah, kagak batal. Kan kontradiktif itu. Nah, kalau kita senggolan, kemudian kita langsung sembahyang, sah menurut mazhab Imam Abu Hanifah, tidak sah menurut mazhab Imam Syafi'i. Bayangin, yang menyatakan sah atau tidak sah ibadah ternyata beda. Dua-duanya benar gitu ya. Dua-duanya benar. Di dunia dua-duanya benar. Walaupun tadi yang benar di sisi Allah cuma 1. Nah, yang nanti kagak benar dapat pahala 1. Tapi kalau kita tidak punya kapasitas ilmu, kemudian kita nentukan hukum sendirian, walaupun benar salah gitu. Walaupun benar salah. Yang punya kapasitas ilmu walaupun salah dibenerin. Jadi mau ikut mazhab Abu Hanifah boleh. Senggolan sama bini enggak batal misalkan. Mau ikut mazhab Imam Syafi'i juga boleh. Senggolan sama bini batal. Cuma resikonya berantem mulu. Udah rapi, udah ini aneh, kunci motor kesenggol, ya Allah. Udah rapi, udah pakai minyak wangi, udah pakai. Nah, akhirnya kata kawan kita, udah dalam masalah wudu aneh ikut mazhab Hanafi aja dah. Kenapa berantem mulu sama bini? Nah, ini ikhtilaf yang dikatakan ikhtilaf ummati rahmah. Ikhtilaf umatku rahmah. Karena semua berdasarkan ilmu. Ya. Kalau enggak berdasarkan ilmu jadi azab. Ya. Kullu man bighairi ilmin ya'malu, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi azab. Kenapa? Amalnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dasarnya ilmu jadi nikmat. Salah aja dikasih pahala. Ya, karena dasarnya ilmu. Nah, qala bima anzalallah ya. Nah, ntar ayatnya ya. Ilallahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wallahu